Selanjutnya, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat yaitu income statement, retained earnings statement, and statement of financial position. Yang pertama, kita ubah nama sheet-nya menjadi laporan keuangan. Tuh, kita bikin tabelnya terlebih dahulu, format cell. Bikin tabelnya. Pinggirnya untuk belum itu kita bikin tulis kita match and center itu ini kita bisa Jole Consulting Corporation, lalu income statement, karena kita akan membuat laporan laba rugi. For the month ended 31 Oktober 2021. Kita perbesar. Ini diperbesar juga. Untuk dua ini kita bikin jadi accounting biar muncul mata uangnya. Accounting yaitu dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika. Dolar US dollar into US dollar. Klik OK. Yang pertama yaitu untuk menyusun laporan keuangan yang perusahaan jasa yaitu total pendapatan dikurang total beban. Nama pendapatan terlebih dahulu. Pendapatan itu kita punya service revenue. Nah, dengan kita ambil total service revenue di neraca saldo setelah penyesuaian. Akunnya yaitu 400, service revenue sebesar $9.900. Lalu dikurang expense. Kita ambil expense-nya dari sini, dari neraca saldo setelah penyesuaian, dari supplies expense. Lalu kita tarik ke bawah sampai interest expense. Kolomnya kurang, kita tambah dengan insert. Sampai interest expense. Ya. Lalu nilainya kita ambil juga dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dari supplies expense. Kita tarik ke bawah, tidak perlu mengkopinya satu-satu. Lalu kita hitung total
total expense. Total expense. Tuh, kita sum dari supplies expense sampai ke interest expense. Hasilnya itu ini. Lalu kita bisa mendapatkan net profit karena service revenue kita lebih besar daripada beban kita. Jadi kita hitung yaitu dengan cara mengurangkan total revenue dikurang total expense. Kita mendapat laba sebesar 2.486. Dan ini beri garis, lalu ini kita beri warna orange. Net profit kita telah kita dapatkan yaitu sebesar 2.486 dolar. Selanjutnya itu membuat laporan retained earnings. Retained earning, format kita buat kolomnya terlebih dahulu, border, lainnya, inside. Kita bikin seperti ini juga. Jolla Consulting Corporation. And center. Kita copy saja. For the moon ended 31 October 2021. Income statement-nya kita ubah menjadi retained earning statement. Retained earning statement. Yang pertama yaitu kita isi retained earning per 1 Oktober 1 yaitu sebesar, kita lihat di transaksi itu sebesar retained earning sebesar 6.000 dolar. Kita tambah dengan net profit. Net profit yaitu sebesar 2.486 dolar. Lalu kita kurangkan dengan dividends karena kita membayar dividends. Itu kita kurangkan dari saldo dividends-nya yaitu dividennya itu sebesar 800. Ini jangan lupa dikasih format accounting. Yaitu oke. Lalu kita akan mendapatkan retained earning per 1 Oktober 2021 dengan cara menjumlahkannya yaitu retained earning per 1 Oktober 2021 ditambah net profit dikurang dividen. Retained earning kita atau saldo laba kita pada akhir periode ini yaitu 7.686 dolar. Selanjutnya yaitu membuat
Financial statement. Buat statement of financial position. Format, kita bikin 6. Format cell. Kita bikin bordernya terlebih dahulu. Outline. Inside. Lalu untuk yang ketiganya kita format cell, kita beri inside-nya, cancel terlebih dahulu. Kita klik format cell, outside, klik OK. Oh, nah atasnya format cell, nah atasnya lupa. Jadi cuman ini yang tidak. Oke, kita sesuaikan. Sesuaikan. Terlebih dahulu. Oke. Nah, kita buat seperti ini lagi, Jole Consulting Corporation. Kita bikin nama perusahaannya, jenis laporannya, dan kapan. Dan ini untuk periode kapan. Kita copy saja. Ini juga. Management of financial position. Kita kasih ini for the month ended 31 October 2021. Untuk statement of financial position ini, sisi kiri adalah sisi debit dan sisi kanan yaitu sisi liabilitas dan ekuitas. Pertama yaitu sisi ini itu aset. Aset itu yang pertama, current asset atau aset lancar. Current asset kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Current asetnya yaitu cash sampai dengan prepaid rent. Lalu kita hitung dengan saldonya, kita hitungkan jumlahnya. Masalah ini kita letakkan jumlahnya di sini. Sebelum itu kita dari jadi accounting biar muncul simbol mata uangnya. Mungkin simbolnya yaitu American English US dollar.
Ini berbesar sama dengan ambil saldonya dari neraca saldo setelah penyesuaian, ambil dari saldo kas sampai ke saldo prepaid. Kita lihat dulu. Lalu kita hitung total current aset. Total current asetnya itu dengan menggunakan sum. Kembali. Total current asetnya itu sebesar $28.880. Lalu selanjutnya itu non current asset. Kita kurang non current asset. Non current asset yaitu dari equipment dan accumulation equipment. Ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Accumulation. Laporan keuangannya kita perbesar karena kurang. Lalu kita ambil saldonya. Saldo equipment itu sebesar $11.500. Saldo accumulation depreciation of equipment yaitu $350. Kita hitung total non current asset. Selanjutnya yaitu equipment dikurang akumulasi depreciation equipment. Akumulasi penyusutan peralatan ini mengurang saldo dari peralatan itu sendiri. Lalu kita akan mendapatkan total aset dengan cara menjumlahkannya, yaitu total current asset ditambah total non current asset, yaitu sebesar $40.000, $30.000. Lalu di sisi ini yaitu liabilities and equities. Yang pertama yaitu liabilities. Liabilities-nya kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dari notes payable sampai interest payable. Kita tarik ke bawah, di copy satu-satu. Interest payable. Saldonya kita copy juga. Saldonya yaitu dari notes payable dari $600 copy sampai interest payable. Lalu kita hitung total liabilities-nya. Totalnya yaitu kita gunakan sum. Klik enter. Total liabilities-nya itu $10.344. Tambahkan S karena asetnya lebih dari satu.
Lalu kita lanjut, yaitu equities. Equities-nya yaitu share capital ordinary dan retained earning. Kita turunkan ke bawah. Sorotkan sedikit. Share capital ordinary-nya kita ambil saldonya dari neraca saldo setelah penyesuaian. Share capital ordinary sebesar $22.000. Lalu untuk retained earning-nya kita ambil saldonya dari retained earning per 31 Oktober 2021. Dan dividends-nya tidak perlu kita masukkan lagi karena telah kita kurangi pada saat menghitung retained earning. Kita totalkan, itu total equities dengan cara share capital ordinary ditambah retained earning. Lalu kita totalkan sisi kreditnya, yaitu total liabilities and equities sama dengan total liabilities ditambah total equities-nya. Kita dapatkan hasil yang seimbang atau yang balance sebesar antara sisi debit dan sisi kreditnya, yaitu sebesar $40.030.